Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saudara dan saya bersama dengan umat Kristiani di seluruh dunia merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian. Ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sudah pergi ke Yerusalem dan melihat kuburan Yesus. Tetapi ada juga mungkin di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum punya kesempatan untuk pergi ke sana. Saya mau katakan, percayalah bahwa Alkitab telah membuktikan kepada kita sekalian bahwa memang batu yang besar itu sudah terguling, kuburan itu kosong dan mayat Yesus tidak terbaring di situ. Yesus bangkit dari kematian dan ini adalah fakta yang terbesar yang terjadi di atas muka bumi ini. Yang berikut, ini juga mujizat yang terbesar. Mengapa? Karena Alkitab mengkisahkan bahwa Lazarus 4 hari dikubur. Tapi Yesus datang dan berkata, angkat batu itu. Setelah batu itu diangkat dan Yesus berkata, Lazarus marilah keluar. Lazarus bangkit dari kematian. Peristiwa yang lain. Seorang anak laki-laki, anak seorang janda. Ia diusung di kota Nain akan pergi ke kuburan. Janda itu menangis. Yesus berjumpa dengan usungan tersebut dan menyentuhkan tangannya. Kemudian berkata kepada anak laki-laki yang mati itu, bangunlah. Dan anak itu bangkit dari kematian. Tapi yang saya mau katakan pada Bapak Ibu Saudara bahwa Lazarus dan anak laki-laki pemuda di Nain ini, mereka tidak hidup untuk selama-lamanya. Mereka mati juga pada akhirnya. Beda dengan Yesus. Alkitab mencatat kepada kita sekalian. Dia bangkit dari kematian. Dia hidup. Dia naik ke surga. Dan dia hidup selama-lamanya. Bahkan dia juga bisa tinggal bertata di hati orang yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Dan juga menjadikan dia Tuhan dan Raja atas kehidupan mereka. Yang berikut yang saya mau katakan pada saudara sekalian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Bahwa ada kemenangan yang luar biasa. Karena Alkitab mencatat kepada kita sekalian. Bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa itu adalah maut. Tetapi oleh kasih anugerah Allah mengaruniakan Yesus. Dia mati di atas kayu salib. Kita sudah mendengarkannya pada hari kematian Tuhan. Hari Jumat Agung itu. Tapi dia bangkit. Dan Alkitab mencatat dia naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Sebab itu tak perlu takut dengan kematian. Karena walaupun kematian datang menjemput kita. Kita akan hidup selama-lamanya. Karena Yesus berkata, di mana aku berada, engkau pun berada. Dan ini sebuah kemenangan yang besar atas maut kematian itu. Pada kesempatan penyampaian firman Tuhan pada pagi ini, saya mau melanjutkan berkata kepada saudara sekalian. Alkitab mencatat dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-14 maksud saya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ini kata Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia pemberitaannya, sia-sia juga kepercayaan jemaat yang ada di Korintus. Dan saya mau katakan dengan kalimat yang positif untuk saudara sekalian yang mendengarkan penyampaian firman Tuhan seperti ini. Karena Kristus telah dibangkitkan, maka tidak sia-sia pemberitaan pada pagi ini. Dan tidak sia-sia juga kepercayaan Bapak Ibu saudara sekalian yang mengikuti penyampaian firman Tuhan pada kesempatan hari kemenangan ini. Selanjutnya, saya mau katakan pada Bapak Ibu saudara sekalian, percayalah bahwa dia tidak selamanya mati. Dia tidak selamanya ada dalam kuburan, dia ditutup dengan batu. Batu itu sudah terguling. Yesus sudah bangkit. Yesus hidup dan hidup untuk selama-lamanya. Sebab itu di dalam perjalanan kehidupan kita yang penuh dengan berbagai ragam masalah persoalan. Saya mau katakan sesuatu yang penting pada pagi ini. Bahwa Yesus juga menjamin, memberikan pengharapan-pengharapan yang besar kepada kita sekalian.
Saya akan membawa saudara sekalian kepada peristiwa kebangkitan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20. Peristiwa yang pertama di mana Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome. Mereka pergi beli rempah-rempah dengan berniat pergi ke kuburan Yesus pada hari pertama minggu itu untuk meminyaki mayat Yesus dengan rempah-rempah. Di tengah perjalanan mereka bertanya seorang dengan yang lain, siapa yang akan mengangkat batu itu? Tapi ketika mereka tiba di sana dan batu sudah terguling dan mayat Yesus tak ada di situ, Maria Magdalena menangis karena kecewa. Apa itu kecewa? Kenyataan tak sesuai dengan yang diharapkan. Malaikat bertanya kepada Maria Magdalena, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Dan Maria Magdalena menjawab, "Orang telah mengambil Tuanku dan aku tidak tahu di mana diletakkannya." Kemudian dia menoleh ke belakang. Ternyata ada Yesus berdiri di belakangnya, tapi dia tidak mengetahui bahwa itu Yesus. Dan Yesus juga bertanya dengan kalimat yang sama, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Dan Maria Magdalena mengira bahwa ia adalah penunggu taman. Dan dia bertanya, "Apakah Tuhan yang telah mengambil dia? Beritahukanlah kepadaku di mana engkau meletakkannya dan aku akan pergi untuk mengambilnya." Kemudian ayat Alkitab mengatakan kepada kita dalam Yohanes pasal yang ke-20 pada ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Saudara perhatikan ayat yang ke-16. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Maria Magdalena dalam kekecewaannya, Tuhan datang menjumpai dia. Dan Tuhan memanggil dia dengan namanya sendiri. Bukankah Alkitab mencatat kepada kita sekalian di dalam Injil Yohanes pasal 10 dan ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Domba mendengar suara gembala. Bukankah Yesus gembala yang baik bagi kita dan kita adalah domba-dombanya? Dan selanjutnya dikatakan bahwa gembala memanggil domba-dombanya menurut nama mereka masing-masing. Percayakah Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Yesus sebagai gembala mengenal nama kita satu persatu. Bahkan ayat yang lain mengatakan dia melukiskan kehidupan kita dalam telapak tangannya. Sebab itu mari. Mungkin ada yang sedang mengalami kekecewaan. Di luar negeri di sebuah kota ada sebuah seminar khusus bagi wanita-wanita, para istri-istri. Kemudian di dalam seminar tersebut dikelompokkannya peserta seminar itu dalam kelompok, satu kelompok 4 wanita, satu kelompok yang lain 4 wanita. Kemudian dibagikan kertas kosong kepada mereka dan mereka disuruh menjawab pertanyaan dari sang pembicara. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimanakah dengan hidup nikah ibu-ibu sekalian? Dan ketika kertas itu dikumpulkan saudara, ternyata dari tiap kelompok yang 4 orang tersebut, 3 orang wanita memberikan jawaban yang sama. Walaupun kalimat mereka berbeda, tapi pengertiannya seperti ini. Jikalau kami bisa mengulang hidup kami takkan pernah memilih suami yang seperti sekarang ini. Apa yang saudara pikir dengan jawaban ini? Bukankah ini sebuah ungkapan kekecewaan seorang istri kepada suaminya? Tetapi saya mau katakan pada saudara sekalian, ada juga suami yang kecewa kepada istri. Ada juga anak yang kecewa dengan orang tuanya. Ada orang tua yang kecewa dengan anaknya. Ada bawahan yang kecewa dengan pemimpinnya. Ada rekan sepelayanan yang kecewa dengan rekan pelayanan yang lain. Ada orang yang kecewa dengan keadaan dan situasi. Barangkali kita juga sedang kecewa dengan keadaan yang melanda dunia ini. Dengan pandemi yang ada. Bahkan secara khusus di negara dan bangsa kita ini.
Tapi hari ini saya mau katakan pada saudara sekalian, Yesus sudah bangkit dari kematian. Dia hidup. Dan seperti dia mendatangi Maria Magdalena dalam kekecewaannya dan digantikan dengan sukacita, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid yang lain, aku sudah melihat Tuhan. Dan dia sangat bersukacita. Yesus yang sama mau menggantikan kekecewaan saudara dengan sukacita. Karena dia kenal nama kita masing-masing. Dia juga mau memanggil Bapak Ibu saudara sekalian dengan nama kita secara pribadi. Yang berikut saudara. Bukankah murid-murid setelah Yesus mati, mereka berkumpul dalam sebuah ruangan. Dan mereka ada dalam ketakutan yang sangat. Mereka takut kepada orang Yahudi. Tapi dalam kesempatan seperti itu saudara, Yesus datang kepada mereka. Alkitab mencatat itu di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Saya membaca untuk saudara pada ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Situasi seperti ini mungkin juga membuat kita menjadi ketakutan seperti murid-murid juga takut. Barangkali ada yang takut untuk masa depan. Tapi saya mau katakan pada saudara sekalian, Yesus menjadi jawaban bagi kita untuk masa depan kita. Karena Alkitab mencatat bahwa masa depan kita sungguh ada. Dan harapan kita tidak pernah hilang. Mungkin saudara takut juga dengan kebutuhan sehari-hari, makan, minum, dan pakai. Bukankah Alkitab mencatat bahwa itu hanya dikhawatirkan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Beda dengan Bapak Ibu saudara dan saya. Kita bangsa yang mengenal Allah di dalam nama Yesus Kristus. Dan dialah jaminan bagi kehidupan kita sekalian. Dan Alkitab juga mencatat, singa-singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Keadaan ekonomi mungkin memburuk, tapi sekali lagi saya mau katakan Yesus yang bangkit dari kematian, dia tetap Tuhan yang baik bagi kita sekalian. Sebab itu jangan terus tenggelam di dalam ketakutan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya mau katakan pada saudara sekalian, barangkali juga ada yang begitu takut dengan sakit penyakit yang sekarang ini sedang melanda seluruh dunia dengan virus ini. Tapi bukankah oleh bilur-bilur Tuhan Yesus yang ratusan menghujani seluruh tubuhnya oleh cambukan serdadu Romawi, itu juga Alkitab mencatat menjamin kesembuhan bagi kita sekalian. Sebab itu jangan terus tinggal di dalam ketakutan saudara. Hal yang berikutnya akan saya sampaikan kepada saudara sekalian tentang seorang yang bernama Thomas. Siapa tidak kenal Thomas? Ketika Yesus mati dan dia pergi menyendiri. Karena dia berpikir habislah pengharapan. Apalagi yang mau ditunggu. Guru sudah mati. Sehingga ketika murid-murid yang lain berkumpul dan dia tidak ada bersama dengan murid-murid yang lain. Tapi sesuatu yang perlu kita pelajari, yaitu murid-murid memberitahu kepada Thomas. Tidak dibiarkannya dia sendiri. Mereka berkata, mari berkumpul. Karena kami sudah melihat Tuhan. Thomas berkata, sebelum aku melihat lubang pada tangannya dan memasukkan jariku. Dan melihat lambungnya dan memasukkan tanganku, aku takkan pernah percaya. Tapi terpujilah Tuhan 8 hari kemudian. Ketika murid-murid berkumpul dan Thomas hadir di situ. Dan yang saya mau katakan pada saudara sekalian. Apa yang diperkatakan oleh Thomas. Itu ada dalam pengetahuan Tuhan Yesus. Sehingga ketika dia hadir lewat pintu yang terkunci. Secara spesial dia datang pada Thomas dan berkata. Lihatlah bekas paku ini dan masukkan jarimu. Lihatlah lambungku dan masukkanlah tanganku. Dan Alkitab mencatat kepada kita sekalian. Di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Pada ayat yang ke-28. Thomas menjawab dia, ya Tuhan dan Allahku. Kata Yesus kepadanya,
Karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sesuatu yang kita belajar yaitu jika kita tahu ada di antara rekan-rekan kita, saudara-saudara seiman kita yang sekarang ini ada dalam kelemahan. Mereka ada dalam keadaan iman yang sedang merosot tajam. Mari kita tidak tinggal diam. Walaupun hari-hari ini kita mengalami social distancing. Tapi mari kita mencoba dengan kontak kepada mereka lewat telepon, lewat WhatsApp. Atau apa saja yang kita bisa buat. Dan kita mau mengingatkan mereka bahwa Yesus tidak mati, dia hidup dan dia sanggup untuk menolong setiap kesulitan-kesulitan kita. Supaya rekan-rekan kita yang lain yang lemah bisa dapat kekuatan dan mereka bisa bangkit kembali dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kita belajar lagi bahwa kita jangan sembarangan dengan ucapan-ucapan kita. Karena Alkitab mencatat bahwa hidup mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakan dia makan buahnya. Apa yang diperkatakan Thomas semua ada dalam pengetahuan Tuhan. Dan marilah dalam kesempatan seperti ini yang kita perkatakan hanyalah perkataan-perkataan yang selaras, senada dengan firman Tuhan saja dan bukan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya mau katakan jangan tenggelam dalam kekecewaan yang terus menerus. Jangan juga tenggelam dalam ketakutan yang berkesinambungan. Dan jangan juga tenggelam di dalam kebimbangan seperti Thomas. Tapi marilah kita bangkit dari kekecewaan. Bangkit dari ketakutan. Bangkit dari kebimbangan. Semakin mantap kita boleh melangkah bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan. Karena di dalam dia masih tetap ada pengharapan yang kekal. Saya ingat Paulus pernah berdoa untuk jemaat yang ada di Efesus. Supaya mendapatkan roh hikmat dan wahyu. Dan ketika saya mempersiapkan penyampaian firman Tuhan ini. Saya juga berdoa kepada Bapa di surga. Supaya setiap orang yang melihat tayangan ini dan mendengarkan penyampaian firman Tuhan ini. Saya berdoa supaya semua di antara mereka juga mendapatkan roh hikmat dan wahyu. Untuk mengenal Yesus dengan benar. Supaya mereka bisa memiliki mata hati yang terang. Karena kita tidak bisa melihat Yesus secara fisik pada saat sekarang ini bukan. Seperti Thomas ketika itu. Tapi biarlah mata hati kita menjadi terang dan kita bisa mengerti bahwa ada pengharapan di dalam panggilan Yesus dalam kehidupan kita. Dikatakan betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi kita orang-orang kudusnya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita orang yang percaya kepadanya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Sebab itu sekali lagi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Masih tetap ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena dia tidak mati, dia sudah bangkit. Dia hidup untuk selama-lamanya. Tidak hanya diam di surga, tapi dia juga hidup di dalam kehidupan kita sekalian. Yang mau merendahkan hati dan terbuka bagi kehadirannya. Saya teringat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-115 pada ayat 4 dan seterusnya. Menuliskan tentang berhala-berhala. Dan lewat kesempatan ini saya mau beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Beda Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus dengan berhala-berhala. Dikatakan mulai ayat 4 dari Mazmur 115. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas. Buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung tapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan tapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki tapi tidak dapat berjalan. Dan tidak dapat memberikan suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya. Dan semua orang yang percaya kepadanya. Kita sama sekali berbeda. Karena kita punya Allah yang hidup.
Yang kita kenal di dalam nama Yesus sudah bangkit dari kematian. Punya mulut dan bisa berbicara. Bahkan Alkitab mencatat kepada kita sekalian bahwa dari mulutnya keluar kebenaran yang tidak dapat ditariknya kembali. Bahkan mata Tuhan ada di segala tempat. Melihat orang yang baik dan jahat. Dan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Telinganya juga dikatakan pendengarannya tidak kurang tajam, disandengkan bagi setiap teriakan erangan kita minta tolong kepadanya. Bahkan hidungnya bisa mencium keharuman persembahan yang kita naikkan kepadanya. Berupa apapun, doakah, perbuatan-perbuatan baik yang lain yang merupakan persembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Semuanya itu Tuhan punya hidung yang bisa mencium. Dan biarlah didapatinya persembahan yang harum. Seperti yang dipersembahkan Habil kepada Allahnya. Dia punya tangan yang juga bisa menjamah kita. Memulihkan keadaan kita. Bahkan bisa membentuk kita. Sampai kita memiliki sebuah karakter yang dikehendakinya. Yaitu karakter seperti Tuhan Yesus Kristus. Dia punya kaki juga. Untuk datang mendekat kepada kita. Seperti firman-Nya berkata ketika kita mendekat dan dia datang mendekat. Ketika kita datang menghampirinya dan dia datang menghampiri kita. Dia punya kerongkongan juga yang bisa mengeluarkan suara. Dan ada ayat firman Tuhan yang mencatat bahwa suaranya mengguntur di langit. Itulah Allah kita. Yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu saya mau katakan lewat kesempatan kita merayakan kemenangan yang besar. Yaitu lewat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah sekali Yesus sampai mati tetap Yesus saja. Dan jangan pernah menyangkal iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah jawaban. Dialah pengharapan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Tuhan. Ada sebuah kisah dari salah satu suku bangsa Indian. Yang agak unik. Bagaimana caranya mereka mendewasakan anak laki-laki mereka yang sudah cukup umur. Kalau anak laki-laki tersebut sudah cukup umur untuk didewasakan, maka mereka akan memanggil seseorang atau seorang pria untuk membawa anak ini pergi ke hutan. Dan seorang pria tersebut harus dari orang yang bukan ada hubungan sanak saudara. Pokoknya orang lain. Kemudian anak itu dibawa ke hutan dengan mata yang tertutup. Setelah sampai di hutan, dimasukkan kepada hutan yang paling dalam dengan mata yang ditutup. Dan setelah malam gelap dan tutup mata itu diangkat. Dan orang yang mengantarkannya pun sudah pergi meninggalkannya. Saudara bisa membayangkan betapa anak laki-laki ini begitu ketakutan. Tapi syaratnya untuk disebut laki-laki dewasa atau pria dewasa. Dia tidak boleh menjerit ketakutan. Dia juga tidak boleh menangis minta tolong. Dia harus diam saja di dalam kegelapan yang begitu gelap. Sehingga telapak tangannya sendiri ia tidak bisa melihatnya. Ditambah lagi dengan suara auman daripada singa serigala yang ada dalam hutan. Kemeresek-kemereseknya dedaunan. Atau mungkin juga ular yang sedang merayap di situ. Saudara, itu menambah ketakutan yang luar biasa. 1 menit saja dia menunggu seperti 1 jam. Saya bisa membayangkan. Dia ada dalam ketakutan yang sangat, tapi dia tidak boleh berteriak. Dia tidak boleh minta tolong. Dia tidak boleh juga menangis. Dia harus diam saja. Menantikan sampai mentari pagi itu bersinar. Dan itu sebuah perjalanan yang sangat panjang kalau seseorang ada di dalam keadaan ketakutan seperti itu.
Dan ketika hari mulai terang, dia bisa melihat sekelilingnya. Dia begitu bergembira karena dia lolos dari ujian untuk menjadi pria dewasa. Dan ketika ia membalikan badannya, dan ternyata ayah kandungnya ada berdiri dengan sigap. Busur dan anak panah ada di tangannya, golok ada di pinggangnya diselipkan. Siap sedia kalau ada binatang buas, dia segera akan meluncurkan anak panahnya sehingga binatang buas tidak akan pernah menyentuh anaknya. Luar biasa saudara. Yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah yang kita panggil Bapa di dalam nama Yesus lebih daripada ayah kandung suku Indian ini. Alkitab mencatat Allah menjagai kita. Dan dia tak pernah tertidur dan dia tak pernah terlelap. Dia menjagai keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Sebab itu mari kita mau setelah mendengarkan firman Tuhan ini dalam situasi yang menurut saudara sangat buruk yang sedang kita alami. Baik secara pribadi, dalam keluarga maupun dalam negara dan bangsa ini. Saya mau katakan, tadinya mungkin kita melangkah dengan langkah-langkah yang goyah. Kita melangkah dengan langkah-langkah yang tidak mantap. Tapi sekarang kita mau menapaki hari-hari kita ini dengan penuh sukacita. Kita mau melangkah dengan damai sejahtera. Dan kita juga mau berjalan dengan kemantapan iman. Bahwa sekali-kali dia tak pernah meninggalkan saudara dan saya. Sekali-kali ia tidak pernah meninggalkan kita sedetik jua pun. Penyertaan Allah sempurna di dalam kehidupan kita semua. Itulah jaminan yang kita dapatkan oleh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang terakhir akan saya baca untuk saudara di dalam Yesaya pasal yang ke-41 pada ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita sedang mempercayai Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang tidak terus mati berbaring dalam kuburan. Tapi yang sudah bangkit dan berkemenangan. Seyogianya kita pengikut-pengikutnya juga akan berjalan di dalam satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar. Dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar lagi. Sampai kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Atau sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Kita adalah orang-orang yang menang. Yang patut menerima janji-janji Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti penyampaian firman Tuhan pada pagi ini. Simpanlah dalam hati saudara. Jadikan itu perenungan siang dan malam. Dan mari kita melakukan bagian kita. Dengan percaya. Maka kita akan mengalami. Apa yang Tuhan firmankan. Ia akan segera menggenapinya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga. Hamba sadar dalam penyampaian yang terbatas ini. Hamba menyerahkannya dalam pertolongan Roh Kudus. Untuk meneruskannya dalam setiap hati Bapak Ibu Saudara yang mengikutinya. Buat tanah hati mereka menjadi tanah yang subur. Sehingga firman ini tidak hilang begitu saja. Atau tidak terbantutkan dengan segala macam kekhawatiran yang berkepanjangan. Tapi biarlah boleh bertumbuh dan berbuah-buah. Orang lain bisa diberkati lewat kehidupan kita. Semua. Dan nama Tuhan dipermuliakan.
Tolonglah kami ya Tuhan. Kami rindu dalam situasi yang seperti ini. Kami tetap menjadi berkat. Sebab itu harus dimulai dari kehidupan kami. Kami mau bertobat ya Tuhan. Dari menenggelamkan hidup kami dari kekecewaan, ketakutan dan kebingungan, kebimbangan. Kami mau bangkit bersama dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus terus beracara dalam setiap saudara-saudara yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.